Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Akhul Islam, a'azakumullah. Mengenal Allah adalah merupakan perkara yang paling wajib bagi seorang hamba. Bahkan seseorang hamba tidak akan merasakan kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Inna fid dunya jannah." Di dunia ini ada surga. "Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Siapa yang tidak memasukinya, maka ia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia? Siapa yang bisa memasuki surga dunia, dia akan bisa memasuki surga akhirat. Dia adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kelezatan mencintai Allah. Kelezatan mengenal Allah. Ya. Kata Al-Izz bin Abdussalam, kebutuhan hamba untuk mengenal Allah melebihi kebutuhan ia dari makan dan minumnya. Manusia butuh untuk hidupnya dengan berupa apa? Makanan dan minumnya. Tapi kehidupan hati itu yang paling penting dan lebih penting lagi. Hati tidak akan hidup kecuali dengan mengenal Allah penciptanya. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Rasulullah memperkenalkan tentang Allah dalam hadis. Dan Allah pun memperkenalkan dirinya dalam penciptaan-penciptaannya. Lihatlah pemandangan alam ini. Pemandangan alam ini menunjukkan akan sifat-sifat penciptanya. Terlihat alam ini begitu indah. Sejuk dipandang mata. Terasa nikmat ketika kita berada di sebuah pemandangan yang sangat indah sekali. Dan subhanallah, itu menunjukkan akan sifat penciptanya. Apa itu? Al-Jamil, Allah yang maha indah. Keindahan Allah terlihat dari ciptaannya. Ombak, demikian pula lautan-lautan. Demikian pula akhwal Islam, bunga-bunga yang sangat indah dan enak dipandang mata, menunjukkan bahwasanya sifat penciptanya adalah Allah yang maha indah. Dan ini memberikan kepada kita keyakinan bahwasanya kalau Allah maha indah dan ciptaannya begitu indah, maka zatnya sangat indah. Bukankah di dalam surga nanti kaum mukminin akan melihat wajah Allah yang sangat indah? Ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Allah Ta'ala akan berfirman kepada penduduk surga, "Wahai ya ahlal jannah, hal azidukum min syai'." Wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan kamu sesuatu? Kata penduduk surga, "Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah." Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka wajahnya. Fama utu syai'an, dan mereka tidak diberikan sesuatu kenikmatan yang lebih nikmat daripada melihat dan memandang wajah Allah. Ya, wajah Allah sangat indah. Maka tentunya ya akhwat Islam, syariat Allah pun sangat indah sekali. Takdir Allah dan ketentuannya pun juga sangat indah sekali. Perintah dan larangannya juga pasti sangat indah sekali. Keindahan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang mau mengenalnya, mengenal nama-nama dan sifatnya. Lihatlah bumi dan luas yang sangat luas ini, dan langit-langitnya yang sangat besar. Bukankah hal itu menunjukkan akan sifat Allah yang maha luas? Bukankah menunjukkan akan sifat Allah yang maha besar? Kebesaran Allah yang luar biasa.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang disebutkan dalam hadis, tidaklah 7 bumi dan 7 langit dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Dan tidaklah kursi Allah yang sangat luas itu dibandingkan dengan arasy-Nya kecuali seperti apa? Seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang lagi. Maha besar Allah. Kebesaran Allah yang luar biasa terlihat dari ciptaan-ciptaannya. Lihatlah bagaimana Allah memberikan rezeki kepada ikan-ikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan oksigen untuk kehidupan. Allah menciptakan air untuk kebutuhan manusia. Berbagai macam kebutuhan ada. Allah hembuskan angin untuk kemaslahatan siapa? Manusia dan alam semesta. Semua itu ya akhwat Islam menunjukkan akan sifat Allah Ar-Rahman yang maha penyayang, yang maha pengasih kepada hambanya. Kasih sayang Allah yang luar biasa yang dirasakan oleh setiap manusia, bahkan setiap hamba merasakan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak nikmat yang kita rasakan setiap detiknya, setiap menitnya. Air yang kita minum, udara dan oksigen yang kita hirup, bukankah itu menunjukkan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah ciptakan tumbuhan. Dengan tumbuhan itu manusia bisa merasakan oksigennya. Dengan tumbuhan itu manusia bisa merasakan berbagai macam kenikmatannya. Allah ciptakan demikian pula binatang-binatangnya. Untuk keperluan siapa? Manusia. Bukankah Allah sayang kepada manusia? Ya. Subhanallah. Bila kita melihat pemandangan alam ini, akan terlihat sifat pencipta alam. Akhwal Islam a'azakumullah. Oleh karena itulah Al-Quran memerintahkan kita untuk senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berfikir, kata Allah. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu ia mengucapkan, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Inilah ya akhul Islam yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, memikirkan tentang ciptaan-ciptaannya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, tumbuh rasa takut kita kepada Allah, tumbuh rasa berharap kita kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mau menjalankan perintahnya. Semoga ini bisa mengajak kita untuk merenungi semua ini. Aku lu qouli hadza subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.